Heyo, welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan tentang dokter salah server. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Cerita dimulai dari Hansen yang mendengar cerita dari healer lain yang membuat Hansen pun menjadi terkejut dan berkata di dalam hati, "Apa? Kenapa bisa?" Setelah itu, Hansen pun langsung bergegas pergi ke tempat Raymond berada. Hansen berteriak mengatakan, "Raymond, apa benar kau menolak klinik Raoul? Kenapa kau melakukan itu? Raoul jauh lebih besar dari Mapel dan memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih baik juga." Raymond pun terbangun dari tidurnya dikarenakan kebisingan yang dibuat oleh Hansen. Raymond berkata kepada Hansen bahwa Raymond berniat untuk mendirikan kliniknya sendiri. Hansen pun terkejut dengan perkataan dari Raymond. Lalu Raymond kembali menjelaskan kepada Hansen, "Bukankah aku sudah bilang dari awal bahwa aku dapat pinjaman uang? Jadi aku akan gunakan uang itu untuk membangun klinikku sendiri." Mendengar perkataan dari Raymond, Hansen pun bertanya, "Bukankah kau baru saja lulus tes kualifikasi healer? Jadi, omong kosong apa itu tentang mendirikan klinikmu sendiri? Kau pikir itu mudah untuk mendirikan sebuah klinik? Kau setidaknya harus dapat pengalaman di klinik Raoul terlebih dahulu." Raymond tahu bahwa itu tidak mudah. Tapi Raymond akan menjadi mandiri segera setelah aku menjadi seorang healer resmi. Ranking Raymond saat ini adalah beginner resident. Jadi, Raymond perlu merawat pasien sebanyak mungkin untuk maju lebih baik lagi. Kalau Raymond pergi ke klinik Raoul atau tempat lain yang sebesar itu, maka Raymond hanya akan disingkirkan oleh healer senior dan akan melihat lebih sedikit orang. Terutama karena teknik medisnya yang dipandang rendah oleh healer tower. Oleh karena itu, aku harus mandiri sehingga aku bisa merawat pasien tanpa ada yang menilaiku. Mendengar perkataan dari Raymond, Hansen pun bertanya, "Emang kau akan mendirikan di mana? Semua daerah di sini sudah ditempati oleh klinik besar. Jadi tidak ada tempat untuk mendirikan tempatmu di sini." Namun Raymond menjelaskan bahwa ada satu lokasi yaitu ada di wilayah Teluk. Mendengar itu, Hansen bertanya kalau wilayah Teluk itu adalah daerah miskin. Raymond kembali berkata, "Iya, itu benar. Aku akan mendirikan klinik di daerah miskin." Mendengar perkataan dari Raymond, Hansen pun bertanya, "Kenapa? Kenapa kau akan berjuang sangat keras dan bahkan tidak menghasilkan uang?" Raymond hanya tersenyum dan ia berkata bahwa aku akan bisa melihat pasien yang tidak ada habisnya. Lalu Raymond berkata dalam hati, "Begitulah caranya membangun pengalamanku dan akhirnya menjadi healer terhebat dan menjadi kaya raya." Sedangkan di sisi lain yang dimana Pangeran ketiga Limerton berada. Pangeran ketiga berkata dengan mengatakan, Raymond menolak proposal klinik Raoul dan akan mendirikan kliniknya sendiri. Sungguh tidak bisa diduga. Aku yakin dia akan menerima proposal dari klinik Raoul. Dan seorang pria dengan rambut coklat pudar yang mendengar hal itu pun berkata, "Tepat, Yang Mulia. Sudah begitu perhatian kepadanya." Lalu Pangeran ketiga mengatakan dalam hati, "Aku akan memberinya kesempatan besar sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengurus hal-hal dengan Count August, tapi membuang kesempatannya sendiri." Lalu, Pangeran ketiga mengingat pembicaraan antara Count August dengan dirinya, yang dimana dirinya mengatakan bahwa Raymond menyelamatkan putramu yang menyampaikan informasinya kepadaku. Aku akan mendorongnya untuk bekerja di klinik Raoul sebagai cara untuk membayar Raymond. Pangeran ketiga kembali berkata, saat dia menjadi cukup berguna setelah diajari di klinik Raoul, aku akan meminta dia melayani di sisiku. Oh iya teman-teman, biar kagak ribet dan panjang lebar, kita akan manggil pria rambut coklat pudar dengan sebutan Dika. Nah,
Di sini, Dika pun bertanya, apakah Anda mengakui teknik medis Tuan Raymond yang mulia? Mendengar perkataan dari Dika, pangeran ketiga berkata bahwa selama Raymond bisa menyelamatkan seseorang, siapa peduli tentang teknik apa yang akan dia gunakan. Tapi, karena dia melepaskan kesempatannya sendiri, kurasa hubungan kita berakhir sampai di sini. Dasar anak haram, ucapnya. Dan kau masih terlalu bodoh, Raymond. Lalu pangeran pun berkata, oke, jadi di mana dia mau mendirikan kliniknya? Dika berkata bahwa Raymond akan mendirikan kliniknya di wilayah Teluk. Mendengar perkataan dari Dika membuat pangeran ketiga pun menjadi terkejut. Dikarenakan wilayah Teluk merupakan kawasan miskin yang terletak di pinggiran barat laut. Itu benar-benar daerah tanpa hukum, yang dimana tidak ada bangsawan yang berani mengunjungi daerah ini. Sekitar 100 tahun yang lalu, kerajaan Houston kalah perang dari musuh bebuyutan mereka, kerajaan Droten, dan wilayah yang signifikan di selatan pun menjadi hilang. Para pengungsi dari kejadian ini yang kehilangan rumah mereka dipindahkan ke pinggiran kota, dan mereka pun membentuk kota besar di wilayah Teluk. Kerajaan tidak dapat merawat mereka dengan baik dikarenakan seluruh bangsa terhuyung-huyung karena kalah perang. Dan setelah 100 tahun, itu berubah menjadi parasit berbahaya yang tidak bisa dihilangkan. Raja Oden mencoba masuk pada satu titik setelah sekian lama. Dan Raja Oden pun berkata, jika ada yang mampu menstabilkan wilayah Teluk, maka aku akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Bahkan tidak sekalipun pangeran kedua, yaitu Pangeran Kain yang berkarismatik, maupun pangeran ketiga, yaitu Pangeran Limerton yang dingin dan cerdas. Bahkan pangeran keempat sekalipun, yaitu Pangeran Saitil, yang benar-benar berbakat dalam ilmu pedangnya, mereka semua pun gagal menstabilkan wilayah Teluk itu. Pangeran ketiga berkomentar bahwa ini bukanlah wilayah yang seharusnya ayah coba stabilkan. Ayah perlu menghapusnya dari sebuah peta. Mendengar komentar dari pangeran ketiga, Yang Mulia pun menjawab bahwa mereka juga rakyat kerajaan Houston. Mendengar perkataan dari Yang Mulia membuat pangeran kedua dan keempat kesal, lalu mereka berkata dalam hati, kenapa ayah sangat terobsesi dengan orang-orang miskin itu? Mereka seperti parasit bagi sebuah kerajaan. Pangeran ketiga memberitahu kepada Dika bahwa di wilayah Teluk tempat ketiga pangeran itu gagal. Lalu pangeran bayangan pun muncul, jadi aku penasaran bagaimana kelanjutannya. Nah, teman-teman, di sini Mimin berasumsi bahwa Raymond merupakan pangeran pertama dari keempat pangeran tersebut. Apakah ada yang satu pemikiran dengan Mimin? Baiklah, kita lanjut ke ceritanya aja. Di sisi lain yang dimana para healer pun berkumpul. Salah satu healer yang berambut panjang berkata kepada temannya, wilayah Teluk dari semua tempat, kenapa dia pergi ke sana? Mendengar hal itu, healer cewek rambut kuncir mengatakan, apa dia pikir dia sesuatu? Kawannya yang mendengar itu juga berkata, mungkin desa miskin yang berantakan seperti itu cocok untuk anak haram yang kotor seperti dia. Hahaha. Lalu healer rambut kuncir kembali berkata, kurasa itu akan sangat cocok. Iya, benar-benar menjijikkan. Singkat cerita, yang dimana Raymond berada, salah satu warga yang melihat kedatangan seorang healer pun berkata, oh tidak, healer, kenapa Anda pergi ke daerah miskin? Pria itu yang melihat kedatangan seorang healer juga ikut berkata, jangan, itu terlalu berbahaya. Ibu tua tersebut memegang tangan Raymond sembari mengucapkan, Anda tidak tahu apa yang bisa terjadi pada Anda di sana. Raymond seketika terkejut dikarenakan ibu tua tersebut memegang tangannya. Lalu Raymond segera menenangkannya dengan mengatakan, aku akan baik-baik saja, jadi Anda tidak perlu khawatir. Aku pasti akan berhasil dan membuka cabang di sini. Jadi pastikan untuk menggunakan layananku ya. Ibu tua tersebut kembali berkata, iya, tapi Anda harus tetap berhati-hati dan jangan sampai terluka. Hansen tiba-tiba datang dan berkata, Tuan Raymond, ada surat untukmu. Mendengar perkataan dari Hansen, Raymond pun menjawab, ah, surat. Setelah itu,
Raymond berpamitan dengan ibu tua tersebut. Di tengah perjalanan, Raymond berkata kepada Hansen bahwa Raymond akan membacanya di jalan, jadi berikan saja padaku. Mendengar itu, Hansen memberikan surat tersebut kepada Raymond. Raymond mengambil surat tersebut dan melihat tanda pengirim yang mengirimnya. Ternyata, surat tersebut merupakan dari Putri Sofia. Lalu Raymond membuka isi surat tersebut. Melihat isi surat tersebut, Raymond berkata, dia masih bocah yang manja. Raymond pun kesal dan meremuk isi surat tersebut. Melihat Raymond kesal membuat Hansen pun terkejut. Lalu Hansen bertanya kepada Raymond, Tuan Raymond, tidak bisakah kau mempertimbangkannya sekali lagi? Itu bukan sesuatu yang harus kau lakukan hanya karena kau ingin melihat lebih banyak pasien. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi tempat ini sangatlah berbahaya. Namun Raymond memotong pembicaraan dengan mengatakan, tidak, aku sangat tahu karena aku dulu tinggal di sana. Mendengar hal itu membuat Hansen menjadi terkejut. Lalu Raymond kembali berkata, kau tidak tahu, aku dari desa miskin itu. Hansen teringat dan mengatakan, kalau dipikir-pikir katanya pangeran bayangan tumbuh di desa miskin sebelum datang ke sini. Raymond mengatakan, aku dulu tinggal di sana sebelum ibuku meninggal. Jadi aku harus datang dan tinggal di istana. Jadi tidak ada bedanya dengan rumahku. Orang-orang menganggap desa miskin semacam neraka. Tapi itu tidak seperti itu. Itu hanyalah tempat lain di mana orang tinggal. Desa miskin adalah tempat yang lebih hangat bagiku dari sebuah istana kerajaan ataupun klinik belan. Itu selalu menjadi impianku sejak kecil untuk mendirikan sebuah klinik di desa miskin. Jadi jangan terlalu khawatir. Aku akan baik-baik saja. Dan aku hanya perlu berhati-hati. Mendengar perkataan dari Raymond membuat Hansen pun bersemangat. Lalu Hansen berkata, kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Raymond pun terkejut dengan perkataan Hansen. Hansen kembali berkata, bukankah lebih baik berpergian berpasangan daripada pergi ke sana sendirian? Raymond kembali bertanya, bukankah kau dapat proposal dari klinik Maple kan? Hansen berkata tidak apa-apa, karena tempat itu penuh dengan orang-orang gila akan uang. Bahkan lebih gila dari klinik belan. Dasar bajingan kotor. Raymond yang mendengar perkataan dari Hansen merasa sedikit tersinggung. Lalu Raymond berkata kepada Hansen bahwa dirinya juga suka uang. Dan Raymond kembali berkata dalam hati, alasan aku pergi ke wilayah Teluk adalah untuk mendapatkan pengalaman di sana dan menjadi kaya raya. Hansen mengatakan, meskipun kau bilang begitu, aku sudah tahu betapa pedulinya kau dengan para pasien. Aku lebih memilih bekerja untukmu, Raymond, daripada para healer yang penggila uang itu. Raymond kembali berkata dalam hati bahwa dirinya juga gila uang dan pengalaman. Oleh karena itu, aku akan pergi ke sana. Hansen kembali berkata dengan semangat, tapi aku punya permintaan. Tolong izinkan aku mempelajari teknik medismu dengan mengamatimu. Raymond pun terkejut dan bertanya, apa? Kau ingin mempelajari teknik medisku? Melihat tampang Hansen yang serius membuat Raymond pun menjadi panik. Raymond kembali berkata kepada Hansen, tapi aku tidak di tingkat manapun untuk mengajar siapapun. Raymond berkata dalam hati, aku hanya seorang beginner resident. Jadi bagaimana mungkin aku bisa mengajari seseorang? Sedangkan Hansen yang mendengar perkataan dari Raymond pun berkata dalam hati, kurasa dia tidak ingin mengajari siapapun. Hansen pun jawab dengan rasa kecewa. Begitu ya. Tidak lama kemudian, muncul pemberitahuan sistem panel yang mengatakan Hansen telah meminta untuk belajar dari Anda. Apakah Anda menerima dia sebagai murid Anda? Setelah Anda menerimanya, maka metode pelatihan murid akan diaktifkan. Setelah melihat pemberitahuan sistem panel tersebut, Raymond berkata, mode pelatihan murid. Sebenarnya apa ini? Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka, share video ini. Dan see you next video and bye-bye.